20. Jadi memang dari kecil sudah di sini ya Pak Sabar ya. Jadi Pak Sabar ini satu-satunya yang tinggal di area gua ini. Jadi yang merawat gua ini, yang menghabiskan kesehariannya di gua ini. Nah, saya mau tanya nih Pak, kejadian-kejadian apa nih Pak? Karena saya ngapain Pak? Harimau. Harimau. Ini yang koi harimau 4 Mas. Ada 4 harimau. Ada doreng, ada tutul. Dan singa, yang singa itu ada di Kobro sana. Singa Pak? Iya. Singa. Jadi sering itu orang lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Jadi kali ini saya ke sebuah situs gua yang berada di daerah Pacet. Nah, saya ditemani oleh sang juru kunci dan yang merawat gua ini yaitu Mbah Suparti. Oh ya, saya Mbak Nisa. Saya pengen tanya mengenai gua ini dan ya teman-teman, jadi pas saya masuk sini, jadi di sekitar gua ini hanya ada satu rumah, yaitu rumah dari Bapak Pak Sabar ini, sesabar orangnya ya Pak ya. Oh iya Pak, jadi Pak saya mau tahu Pak, gua apa sih Pak yang ada di belakang ini? Namanya Kemjang, itu namanya nama sebuah dusun Pak. Oh. Sebelum ada dusun, ini dulu kan ada Mbah Surot. Ini dulu mati hutan ya. Oh, dulunya hutan Pak. Iya iya, terus orang itu kan yang dicari ilmu ya. Ilmu dan kesaktian. Jadi Mbah Suro itu orang lelono Mbak. Oh, lelakon ya Pak ya. Diam di hutan ini. Hutan ini sudah berapa tahun lalu kedengaran sakti, lalu datanglah orang. Oh, seperti minta diwejang oleh Mbah Suro itu supaya bisa sakti atau bisa punya ilmu dari Mbah Suro. Dari Mbah Suro. Nah, terus lama-kelamaan tambah banyak Mbak, ada suami istri ya. Tapi dulu itu belum ada surat nikah Mbak. Belum ada gitu, Pak ya. Oh iya, berarti era zaman kerajaan mungkin Pak. Iya, setelah eranya itu era Setiadijogoyo. Oh, era sekitar abad 11-an. Oh iya ya, abad 11-an. Jadi belum ada surat nikah belum ada, tapi ya sudah ini suami istri kan orang dulu teman-teman Mbak. Oke Pak. Suaminya ya juga suaminya sudah ada kemana-mana. Oke siap. Oke, jadi seperti apa guanya? Kita lanjut cerita di atas ya Pak ya. Iya, ayo kita langsung ke sana ya Pak ya. Jenengan mboten napa-napa Pak, mboten ndamel alas kaki. Oh, memang sudah terbiasa ya Pak ya. Luar biasa ini orang-orang yang di gunung. Mantap. Jadi Pak Sabar ini nggak pakai alas kaki teman-teman, luar biasa, sudah terbiasa. Nah, ini untuk naik ini ada tangga ya Pak ya? Iya. Ada berapa tangga Pak? 33 tangga. Oh, ada arti sendiri mungkin Pak? Ya, mungkin ada arti sendiri kan. Tapi ya Pak ya? Iya. Kan dulu itu kalau masih ada SB 33 itu kan pengemis Mbak. Jadi ini untuk orang meminta. Oh ya, betul-betul deh untuk meminta. Jadi apakah untuk sampai saat ini Pak, gua ini masih digunakan untuk meminta berkah atau meminta sesuatu? Sebenarnya berkah itu dari Allah Mbak. Tapi ini hanya tempat untuk berdoa. Oh, kalau untuk meminta pesugihan Pak? Kalau untuk meminta pesugihan, maaf ya Mbak. Iya. Kalau untuk meminta pesugihan, kalau ini bisa ya Mbak. Iya. Saya sugih duluan. Jawaban yang cerdas teman-teman. Iya, saya jadi enggak orang luar, saya iya. Duluan. Oke, betul-betul lagi Pak. Enggak sama itu. Betul sini ya Pak ya. Wah, ini ya Pak ya guanya. Ya. Masya Allah Pak, ini besar. Gua apa Pak? Oh, jadi ini ada beberapa gua ya Pak ya, tidak hanya satu gua. Kalau sekarang ini untuk dunia. Oh. Di atas. Masuk bisa. Oh iya ya. Oh sini ya Pak ya. Wah ini teman-teman bisa lihat ini guanya. Bisa masuk lewat sini. Oh tetap merunduk. Wah ini ya Pak ya. Ini namanya gua derajat. Kenapa Pak kok dinamakan gua derajat Pak? Ini kalau sekarang ini mengapa taruh di atas? Karena dulu kan masih banyak hewan buas tuh Pak. Hewan buas. Ya, kalau ada hewan buas bisa ngapain yang di Gua Mbah di sana. Oh, ini kan gua bisa lihat sana itu bisa bebas terus. Kalau ada binatang buas atau yang buas bisa ngasih tahu yang di bawah. Oh, jadi tempat ini dulu digunakan untuk menjaga. Untuk sekarang keju namanya bisa. Oke. Makanya ini ada relief Pak.
relief kepala naga. Ini kan tanda. Oh iya iya iya. Nah jadi ini tanda yang menjaga di sini. Nah Ini teman-teman relief bisa asli lihat. Pak, bukan buatan baru. Oke. Asli. Kalau ini itu masih saksi seperti orang lain. Oh sampai sekarang masih digunakan ya Pak ya, masih aktif saksi. Untuk. Ini kan tembus sana Pak. Tembusannya gua Bali Pak. Ini tembus gua Bali sana. Gua sana. Iya. Oh baik-baik. Oh ya Pak. Menurut sejarahnya nih Pak, ya. Gua ini dulunya dipakai untuk bertapa Raden Wijaya. Bukan, Mbak. Salah ya Pak ya? Nah ini dia yang perlu kita luruskan ya. Ini masih sebelum Majapahit jauh Mbak. Majapahit itu sekitar 1200-an, ini sudah 1100 loh. Nah itu dia. Salah, Mbak. Ini untuk kehidupan orang dulu sebelum bisa membuat rumah. Oke, jadi era-era waktu purba dulu ya Pak ya. Di zaman-zaman megalitikum. Bukan ditemukan, ini buatan Mbak, maka dari sekarang. Oh itu dia. Oke, terus sejarah yang kedua Pak. Karena katanya ini dulunya digunakan untuk bersembunyi nih Prabu Erlangga. Oh, tambah enggak betul. Itu dia ya teman-teman ya. Ini untuk kehidupan dulu sebelum bikin rumah, sebelum bisa bikin rumah. Sebelum makanya bisa ada gua Bali, ada gua Putri, ada gua dapur. Nah, ini termasuk tempat penjagaan. Oh, ini bagian penjagaan jadi teman-teman. Jadi ini untuk penjaga nih. Misalkan ada binatang buas dari sana. Nah, ini bilangnya dari sini ya. Harusnya ini kayak jendela gitulah ya. Oke, jadi itu ini bukan ditemukan. Kalau ditemukan kira-kira ini tidak, Mbak. Tapi ini murni dibuat. Oke, mungkin dibuat oleh nenek moyang sama Mbah Suro Gunung. Mbah Suro itu tadi. Nah, Pak, ini kita ke gua dapur ya, Pak ya. Saya pengen lihat. Ya. Tapi sebetulnya ada dua lagi, Mas. Tapi naiknya sulit. Oh, naiknya sulit. Tapi bukan untuk buahnya maling. Memang dulu orang dulu kan banyak sanepan. Maling itu kan tinggi, Mas. Iya. Nah, kalau berjalan kemana saja harus dimalumin supaya tidak rugi belakangnya. Tapi kalau lihat bisa gitu, tapi naik ke sini. Dekat ini jalan. Oh ini enak ya. Kita ke gua dapur dulu aja ya Pak ya. Ya teman-teman, kita menuju gua dapur. Nah, sebelah mana Pak? Ya ini gua dapur. Jalan sana menuju gua dapur. Oke, sebenarnya gua dapur ini juga lebar. Lebar. 9 batu ini. Oh, pernah runtuh tak Pak? Iya, ini runtuhnya. Oh, ini. Oh, awalnya sini. Oke. Nah, kita masuk ke gua dapur teman-teman. Jadi ini tuh sebagai dapurnya pada zaman dulu. Oh, saya duluan tak Pak? Ayo. Ya. Oh, wah ini ya. Gua dapur. Memang gua ada dapur, ada Bali, ada gua Putri, ada semedi nanti. Oh ya ya ini bisa. Oh. Ya, assalamualaikum. Ini masih dibikin orang-orang kalau terpaksa gitu ya ke sini. Ini masih agak wingit. Kok terpaksa gimana? Enggak agak wingit, kalau enggak berani sih agak kecil, Mbak. Permisi, Mbak. Ini saya pernah tahu, Mbak. Iya. Ular ya, ular kecil dari sini bisa mubeng ke sini. Masya Allah, Pak. Aduh, saya merinding. Saya pernah tahu. Hanya segini ularnya. Tapi mubeng bisa. Tapi sampai sini. Masya Allah. Dan bahkan Pak Sabar ini sering melihat ular ya Pak ya? Iya ular. Masya Allah. Udah 1 kali Pak. 1 kali Pak? Iya 1 kali Pak. Ya. Seperti apa Pak ularnya? Dari sini segini kalau Mbak ular. Warnanya Pak warnanya? Coklat. Ular warna coklat Pak. Ya Allah. Ya ini mubeng di sini tapi nggak sampai sini Mbak. Ya panjang memang ya ular besar saat ini ibu jari. Waduh. Saya sendiri enggak pernah tahu hanya 1 kali kelihatan. Jadi Pak Sabar ini melihat ular di sini, teman-teman. Ularnya panjang. Ular bukan sembarang ular Pak ini ya berarti. Jelas bukan ular biasa. Saya jelaskan mubengnya tapi enggak sampai sini. Enggak mubeng. Tapi besarnya hanya segini saya bisa. Wah, iya. Dan sering Pak, tapi ularnya nampak. Ya, saya 1 kali itu Mbak. Dari pengunjung yang pernah kesini juga nggak melihat. Nah, jadi Pak Sabar satu-satunya orang yang dilihatin oleh ular. Lagi kalau kelihatan nggak bilang sama saya. Oh iya, nggak tahu lagi ya kalau kelihatan terus nggak bilang sama saya.
Oke, jadi menurut Pak Sabar teman-teman, ini tempat yang paling keramat ya? Iya, ini masih yang paling keramat. Ini masih wingit, masih digunakan, teman-teman bisa lihat seperti ini sekitar sini. Ada. Kalau orang nggak terpaksa, berarti nemen nggak sini. Oke, siap. Kalau malam itu tadi masih wingit banget. Oke, Yos, kita jangan berlama di sini Pak, karena saya merinding ini Pak di sini Pak. Kita pindah ke tempat lain Pak ya. Oh ya, sudah izin, sudah aman berarti bersama Pak Sabar. Monggo Pak. Oke. Ini batu-batuan padas ya Pak ya? Biasanya. Bukan batu. Batu seperti ini. Oh iya. Batu nempel-nempel jadi jatuh. Ini kan batu. Tapi kalau jatuh seperti ini. Oh, kalau jatuh rupa batu ini ya Pak ya? Wah, tapi kalau udah nempel gini nggak kelihatan batu Pak. Oh iya. Ini kita kemana Pak? Ke Gua Utama. Oke, Gua Utama ya. Gua atau yang disebut dengan Gua Bali. Yang sampai sekarang masih digunakan untuk ritual-ritual dan masih disakralkan. Jadi ini menuju Gua Utama. Oh ya Pak, saya mau bertanya nih. Pak Sabar kan rumahnya di bawah itu Pak ya? Tadi saya sepanjang perjalanan ke sini nggak melihat listrik ini Pak. Ya, memang saya nggak mau. Itu dia. Untuk alam. Untuk alam. Jadi, nah ini contoh ya dari Pak Sabar ini masih sangat menjaga kelestarian dari zaman leluhur ya Pak ya. Zaman dulu nggak pakai alas kaki juga. Ya, ini Gua Utama. Oke, atau disebut Gua Bali. Nah teman-teman, jadi masuk gua ini saya sengaja ini tidak pakai alas kaki selain untuk menjaga tetap biar bersih Pak ya. Kita kan menjaga ini, menghormati juga. Dan saya pengen merasakan nih kayak Pak Sabar tanpa alas kaki. Center Pak Sabar. Nah, jadi mbah-mbah kita dulu itu memang nggak ada pakai alas kaki Pak. Oh iya ya Pak. Nah ini ya Pak ya, ini tempat utama. Itu yang sana itu tempat meditasinya. Wah, tapi gua ini sangat bersih loh Pak. Iya, memang dibersihkan. Memang dibersihkan. Ya mudah-mudahan sebersih hati kita. Amin, amin Pak. Ini sebelah sini, ini ada. Putri. Ini makam kecil Mbak. Ya, Oke. Nah di sini, nah ini teman-teman, ini memang bersih. Dulu tidak pakai ini Mbak, tidak pakai batas. Boleh lihat Pak? Boleh lihat tuh ya, permisi. Assalamualaikum. Wah, di sini masih ada fragmen-fragmen batu andesit di sebelah sini. Ini, wah, bagus banget ini namanya. Bersih, ya, adem. Di situ dulu. Tapi dulu ya waktu buyut kan agama kita sudah berbeda. Ya. Jadi orang itu kan kadang-kadang tidak percaya. Oke. Dari luar masuk, dari dalam biasanya lupa ingatan. Kenapa Pak? Kok bisa lupa ingatan Pak? Tidak tahu juga saya. Kalau tidak lupa ingatan, dia cari rezeki itu sulit. Oh, jadi hanya orang-orang yang punya niatan jelek gitu Pak? Atau enggak? Baik jelek saya tidak tahu. Pokoknya yang masuk sini kebanyakan lupa ingatan. Jadi teman-teman, jadi maka dari itu oleh buyut dikasih. Nah, ini dibatesin karena kalau memang yang disampaikan Pak Sabar, kalau masuk sini kebanyakan orang-orang akan linglung, seperti itu ya Pak ya? Ya, boleh. Nah, mungkin maka dari itu amanah dari leluhur. Tetap saya katakan kalau orang naik gitu saya dilarang masuk sini ya Pak ya? Percaya enggak juga tergantung manusia. Oke. Semuanya itu sah. Oh ya, siap Pak. Oke. Nah, kita di sebelah sini nih apa Pak? Gua Putri. Oh, ini Gua Putri. Ini makam kecil Pak. Oh, ini makam siapa Pak yang di sini Pak? Belum bikin bapak dusun. Bingkangnya masih kecil sekitar umur 9 tahun. Ini pernah saya bongkar sama orang-orang kantor orang berbakar. Hah, dibongkar Pak? Memang bukti ada, masih tulang-tulang masih ada. Memang tulang-tulangnya kecil ya Pak? Kecil ya. Sekitar 9 tahun. Dan nah, memang itu dia. Leluhur juga itu Pak. Oh iya ya. Orang Putri. Oh ini tempat meditasi orang Putri, dinamakan Gua Putri. Nah ada kelelawar juga ya Pak ya? Iya, memang kelelawar kan cari gua. Ini kan kelelawar. Ini bukan kelelawar, namanya codot. Oh codot Pak. Kelelawar itu dibilang. Oh iya ya siap Pak. Nah dulu ini terus ke sana.
Oh, jadi ini dulunya itu tembus di gua dapur tadi teman-teman. Karena fenomena alam atau gempa mungkin ya Pak ya? Nggak gempa. Ya. Kebetulan waktu itu ada kayu yang besar, tumbang, jatuh. Oh iya. Jadi ini dulunya tembus. Suasana ke sini gua dapur. Oh. Oke. Jadi ini dulunya tembus teman-teman, tapi sekarang sudah tertutup. Oke. Nah, kita lanjut ke sebelah sana ya Pak ya. Oke Pak. Wah. Oke. Duduk di sini ya. Oke. Nah, kita boleh ya Pak ya. Kita ngobrol instan lagi, kita sambil duduk di sini. Oke. Nah, jadi Bapak Sabar ini sudah berapa lama Pak tinggal di sini Pak? Kalau yang lahir di sini itu nyonya saya. Nah, nyonya sama saya itu masih satu mbah. Satu mbah. Keluarga ya. Oh, kalau dulu kan dijodohkan tuh Mbak. Oh iya, dulu dijodohkan. Sekarang nggak mau dijodohkan. Dijodohkan walaupun bagaimana tetap mau. Tapi yang asli lahir di sini ibunya anak-anak. Saya bikin atas itu. Oke, jadi terus dinikahkan terus ada di sini kedua. Saya mulai di sini ya sebetulnya sejak lama tapi nikah tahun 70. Oh, nikah 70. Jadi memang dari kecil sudah di sini ya Pak Sabar ya. Jadi Pak Sabar ini satu-satunya yang tinggal di area gua ini. Jadi yang merawat gua ini, yang menghabiskan kesehariannya di gua ini. Nah, saya mau tanya nih Pak. Kejadian-kejadian apa nih Pak? Karena memang konon katanya gua ini penuh mistis, penuh misteri, apalagi gua ini masih disakralkan. Pernah mengalami kejadian apa Pak? Sebenarnya ya kejadian-kejadian tidak kata kalau kelihatan malam gitu ya. Tapi saya tidak pernah loh Mbak. Tapi kalau nyonya saya dulu sering ketemu harimau. Harimau. Ini yang koi harimau 4 Mas. Ada 4 harimau. Ada doreng, ada tutul. Dan singa, yang singa itu ada di Kopro sana. Singa Pak? Ya. Singa. Jadi sering itu orang lihat. Wah, ya Allah. Tapi kalau saya tidak pernah. Mungkin kalau kejadian-kejadian itu untuk kita, untuk istrinya Pak Sabar itu ya wis aneh ya. Tapi kalau untuk Pak Sabarnya wis biasa. Wis biasa ya. Terus kalau untuk pengunjung-pengunjung yang kesini Pak, itu pernah mengalami kejadian apa Pak yang Pak Sabar? Sering ketemu harimau juga. Kadang-kadang ular yang besar. Ular besar Pak? Ya. Di sebelah mana Pak ular besar? Ada ular besar. Ada ular besar. Banyak yang kelihatan. Tapi saya tidak pernah. Tapi orang sering cerita. Kayaknya untuk Pak, karena Pak Sabar ini pawangnya mungkin ya, jadi enggak. Ya sekitar 1 tiang. 1 tiang Pak, iya. Ada ular seukuran 1 tiang, ada di sebelah sini. Tapi saya nggak pernah tahu. Orang-orang kalau puasa di sini kadang 1 malam, atau 1 malam 1 hari gitu kelihatan. Dan ketemu orang itu ada Mbak. Tapi saya nggak pernah. Saya sekali kok pernah itu Mbak. Pertama ya manten baru ya. Ya ini membuka sendiri saya disalami dari dalam. 1 kali kok itu. Buka sendiri. Saya disalami dari dalam. Disalami dari yang nyalami itu siapa Pak? Ya nggak tahu, saya kelihatan tangan itu. Mbak. Tangan saja. Iya. Itu kalau ya, saya udah lari. 1 kali kok itu. Kebetulan saya tidur. Ya. Waktu itu masih manten anyar. Dan tidur sini, enggak ada temennya, ya itu selamu juga. Terus ada tangan keluar, udah salah. Masya Allah Pak, iya itulah pengalaman ya, 1 kali Pak Sabar. Sebenarnya Pak Sabar ini pasti banyak pengalaman mistis ya. Cuma buat Pak Sabar itu hal yang biasa. Nah itu dia hal yang biasa. Yang penting hanya 1. Oke, bahkan mungkin setiap hari saya percaya ini Pak Sabar ini kayaknya mesti mengalami hal-hal yang di luar nalar, tapi ya sudah biasa bagi beliaunya. Itu kedengaran kaki atau orang berjalan. Ada orang berjalan. Ada orangnya tapi dia lagi jelek di sekitaran gua sini Pak. Tapi saya nggak pernah loh Mbak, orang yang meditasi. Oh, nah jadi ini menurut cerita orang-orang yang pernah kesini ya Pak ya. Ada nggak Pak yang sampai nginep di gua ini? Ada. Tapi hanya 1 malam. 1 malam. Karena telasan Mbak, puasa dari rumah, telasannya 1 hari 1 malam di sini. Di sini. Dan memang tidak ada listrik, tidak ada pencahayaan sama sekali Pak. Ya ini
Kali ini boleh dikorek gitu ya bisa. Bisa ya. Iya. Listrik memang saya nggak mau, sering ditawarkan. Nah, jadi Pak, supaya ada yang alami. Ya, yang alami tetap menjaga kelestariannya dari leluhur, tradisi leluhur seperti itu ya Pak. Seperti sekarang kan untuk anak itu besok kan nggak tahu, oh ini tanah, ini batu, kan nggak tahu kalau sudah semuanya tutup. Seperti dari kota aja sudah orang itu nggak pernah injak tanah. Iya. Keluar sudah sepatu. Naik mobil kendaraan kan nggak pernah injak tanah. Padahal ya Mbak, pelajaran dahulu ya Mbak. Iya Pak. Di sini sih kan ada gurat-guratan kaki. Iya. Ini loh penangkal penyakit dari tanah. Betul Pak. Dari itu orang dulu itu sehat-sehat. Sehat-sehat. Karena memang kita ketahui ya saraf-saraf memang ada di kaki kita. Ini ada di kaki itu. Yang sering wanita ini penangkal penyakit dari itu. Oh iya. Tapi dulu loh Mbak, entah sekarang nggak tahu. Iya itu. Kenapa orang-orang di gunung yang banyak saya temui kebanyakan memang tidak memakai alas kaki tapi kuat-kuat walaupun umurnya sudah Pak mohon maaf Pak Sabar umur berapa Pak? Sekarang masih 79 jalan. Oh 79 tahun Pak Sabar ini berarti memang 79 tahun sudah berada di gua ini Pak. Jadi rumah dari Pak Sabar itu memang satu-satunya ya Pak di bawah. Oke baik. Nah ini ya Pak, harapan kedepannya gua ini seperti apa Pak? Saya hanya untuk dilestarikan. Dilestarikan. Untuk anak-anak saya juga lestarikan aja. Kalau sudah saya nggak kemana nantinya ya Mbak ya, harus dilestarikan jangan leluhur. Kalau tidak dilestarikan, kalau lupa dengan leluhurnya, nanti itulah yang tidak enak Mbak. Karena tidak ada leluhur kita, tidak ada saya. Nah, betul sekali. Maka dari itu harus diingat sampai sekarang. Mbak, dulu itu sengsara, leluhur kita itu bikin ini. Sekarang kan tinggal enaknya. Tinggal lupa dari sengsaranya dulu. Maka dari itu orang itu sekarang itu cari enak itu. Oh, baik Pak. Tidak tahu sengsaranya. Baik, jadi pada dasarnya Gua Gembyang ini diambil dari nama sebuah desa. Yang Desa Gembyang, dan Gua Gembyang ini ditemukan oleh Mbah. Jangan ditemukan. Oh, nggak ditemukan Pak. Bikin Mbak. Nah itu dia. Itulah yang keliru, ditemukan. Kalau ditemukan masih kira-kira ini. Ditemukan berarti kan warga yang menemukan ya. Tapi ini dibikin. Nah, dibikin oleh. Sekarang dirawat. Oh ya, makamnya di sana ya. Inilah apa itu tempat beda-beda masih. Oh iya Pak. Jadi dibikin bukan. Maka dari itu ini tercatat. Oh, sudah saya rawat sendiri. Betul. Jadi sekarang BPK Mbak, bukan Cagar Budaya. Oh ya, sekarang BPK. Bukan pemeriksa keuangan negara loh Mbak. BPK itu Balai Pelestari Kebudayaan. Oh ya, Balai Pelestari Kebudayaan. Ya. Mbah siapa tadi Pak? Suropunyo. Oh, Mbah Suropunyo. Jadi teman-teman, di sini ada makam sesepuhnya sini ya Pak ya. Itu Mbah Suropunyo, nanti makamnya ada di sebelah sana ya Pak ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja informasi mengenai Gua Gembyang ini, yang mana Gua Gembyang ini masih dijaga kelestariannya dari mulai zaman dahulu sampai sekarang oleh Bapak Sabar ini yang masih merawatnya dan masih aktif digunakan untuk ritual-ritual dan meditasi tertentu, kepercayaan tertentu ya. Jadi pesan saya mungkin sampai di sini, tetap jaga dan lestarikanlah peninggalan-peninggalan seperti ini ya Pak. Ya mudah-mudahan aja anak-anak bisa melestarikan. Iya, dan agar kelak nanti anak cucu kita juga bisa melihat masih bisa melihat tempat yang ini memang sangat tempat yang luar biasa, yang gua buatan manusia namun bisa seperti alam seperti ini ya Pak ya. Nah, itulah dia tadi, tetap lestarikan, cintai, jaga dan sejarahmu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak.